Oke ya, untuk mengerjakan piston ini nanti saya akan mulai dari atas ya, dari plane top ya. Plane-nya top nanti ya. Dulu saya sempat mengerjakan, dibiarkan sama rekan saya ngerjakannya dari samping, gur diguyu tok. Rupanya guyune bener, radadi ya. Sehingga saya kemudian mencoba dari atas dan akhirnya jadi ya. Kuncinya seperti itu. Rupanya untuk job ini kalau tidak ada penjelasan awal, misalkan plane-nya awal dari mana, banyak yang menjebak. Soal ini saya dapatkan dari gambar Admi Cikarang, jadi lumayan cukup berbobot ya. Walaupun kelihatannya sederhana, tapi beberapa kompetensi di sini sudah bisa terwakilkan dari job ini. Saya mulai dari pertama new ya, saya pilih path, kemudian oke. Kemudian saya menggunakan plane top ya, klik kanan, sketch. Saya ulangi lagi bahwa kita harus memulai dari origin ya. Saya menggunakan circle. Kemudian saya paskan pada origin ya. Kemudian saya berikan ukuran dengan smart dimension, diameter paling luar adalah 48. Berikutnya saya membuat pandangan atas dengan bantuan line ya. Saya bikin garis tengahnya. Kemudian saya offset ya, menggunakan make base construction sehingga garis awal ini nanti menjadi garis construction bidirectional, jadi nanti ada dua arah ya, ada dua arah offset. Selection-nya saya hilangkan, jaraknya adalah saya membuat sisi ini ya, 28 ini berarti 14 ke kanan dan 14 ke kiri, 14. Saya ya, ini 14, saya klik ke saya klik ini, akhirnya 14 ke kanan dan 14 ke kiri. Kemudian saya centang ya, di sini jadi garis construction. Kemudian saya offset pula untuk yang circle dengan tidak usah di offset karena di situ ada R20 ya. Saya menggunakan circle aja dari origin ya. Kemudian saya berikan di sini ukurannya adalah 40 karena R20. Biar sama, leadersnya saya ganti radius ya. Kemudian saya potong untuk garis yang tidak dibutuhkan menggunakan trim, power trim ya. Ini saya hilangkan, tapi menggunakan trim corner ini juga lebih cepat ya. Ini dihapus dulu, kemudian trim corner ya. Nah, dari sket ini nanti ingin saya extrude ke bawah dan juga ke atas ya. Kemudian saya centang, kemudian masuk ke feature ya. Kemudian saya extrude boss. Ini bisa two directional ya, dua arah ya, atau dengan cara yang biasa itu juga nggak masalah. Misalkan ke atas dulu, jaraknya adalah berapa? 37 ya, 37 ke atas. Kemudian saya pakai sketnya lagi ya. Kemudian saya extrude lagi ya. Di selected contour saya pilih yang bawah ya. Arahnya ke bawah dengan jarak berapa? 41 dikurangi 37. Oke. Nah,
Nah, ini bentuk dasarnya seperti ini, ya. Walaupun ini tidak baku, tapi ini salah satu cara, ya. Kemudian saya menggunakan front plane, ya, front plane. Klik kanan, sketch, ya. Untuk mempermudah, saya menggunakan pandangan wireframe. Nah, kemudian saya membuat potongan di sisi kanannya dengan line, ya. Bantuan garisnya seperti ini. Kamu bisa melihat ya, sisi pandangan yang ini. Di situ jaraknya dari garis ini ke origin adalah 17. Kemudian dari ujung sini sampai dengan origin adalah 25 ya. Dari sini sampai dengan origin 25. Kemudian sudut ini ya, kita bisa lihat di ini detailnya adalah 15. Kemudian ada lagi kah ukuran yang belum? Jarak 35 ya. Jarak 35 ini belum kita berikan. Kita berikan dari sini sampai dengan ujung sini 35. Oke. Sudah fully defined. Ini tinggal kita berikan penutupnya. Ya, misalkan kita ingin langsung sama dengan sini, tinggal di coincident ya. Kalau ini nggak bisa di coincident ini kan. Kemudian kita tutup aja dengan garis luar seperti ini. Nah, ini sudah fully defined ya. Ini hanya untuk nutup saja ya. Kemudian saya masuk ke feature ya. Kemudian berikutnya adalah extrude cut menggunakan mid plane ya. Kemudian saya kasih ukuran ya sampai memotong di dua sisi sampai penuh ya. Ya. Akhirnya jadi ya satu sisi. Untuk yang sisi sana nanti kita pakai apa? Mirror ya, pakai mirror. Berikutnya saya membuat dua circle di sini. Saya bikin sketch baru di sini, klik kanan, kemudian sketch. Ya. Saya paskan tengah, langsung dua sketch di sini. Yang kecil adalah diameternya 12, yang besar 18. Belum fully define. Nah, kita kasih jarak, atau cukup kamu gini kan, klik center sini, control origin coincident. Oh bukan ya, vertikal. Coincidentnya kita hilangin, del. Udah kebacut ya. Klik tengah sini, kemudian kontrol vertikal. Belum mau. Yaudah kita kasih ukuran aja ya, kalau kita kasih ukuran gini, dua ukuran berarti nanti 24 pas ya tengah ya, dengan dari sini. Ini harusnya ditambah vertikal udah jadi ini ya. Coba kita coba lagi ya. Ini harus satu sumbu dengan sini kan. Kasih vertikal harusnya udah fully defined, ya kan?
ada yang konflik. Misalkan ini saya hapus. Berarti minta yang dari sini. Bener ya, dari sini kan ya. Ini berapa? 20. Oke, udah fully define. Misalkan kamu nggak pakai relation, ini kamu kasih ukuran 24 bawah sini nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan relation cukup ini satu garis dengan originnya secara vertikal sudah cukup, kemudian dikasih ukuran yang 20. Berikutnya saya berikan di sini ketebalannya adalah berapa? 2 ya. Ya, di sini ada ukuran 2, mana 22? Ini 2. Kemudian saya menggunakan sket yang lama untuk extrude cut. Ya, select kontur sisi yang dalam saja. Ya, bisa kamu menggunakan blend ya, atur aja, yang penting tembus ya. Jangan sampai ke sisi yang satunya, cukup satu sisi saja. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita berikan fillet. Filletnya adalah 2 ya, yang di sini, yang luar sini 2. Di sini 2. Ya. Ini berapa? Itu juga 2 ya. Oke, jadi seperti ini. Saya centang. Kemudian saya fillet lagi. Ada fillet 1. Di sini ada fillet 1. Oke. Nah, ini langsung bisa di mirror ya. Perhatikan cara mirrornya. Mirror ini, mirror. Nah, kita harus menentukan plane ataupun bidang pencerminannya ya, menggunakan plane apa? Right ya. Ini nanti jadi bidang pencerminan. Terus yang akan kita cerminkan mana? Kita bisa memilih dari mana tadi? Dari cut extrude ya toh. Kemudian boss ini sampai warnanya biru ya. Sampai ke sini. Kemudian cut extrude, fillet 1, kemudian fillet 2. Ya. Ada 1 2 3 4 5. 5. Kita centang. Udah. Sisi yang lain sudah terbentuk secara otomatis. Berikutnya kita bikin untuk yang atas itu ada coakan ya, dengan radius 36,25. Ini kan ada coakannya, ukurannya adalah ini. Sama seperti dengan job yang kedua di latihan soal kamu. Setelah kita bikin sketch di sini, kita buat circle. Kita kasih R-nya dulu berapa? Saya jadikan R ya. Berapa? 36,25. Ya. Ini kamu kasih relation dengan origin ya, vertikal. Kemudian berikutnya kamu kasih jarak sini dengan sini. Kamu biarkan dulu, kemudian masuk leaders, min, jaraknya adalah 5. Oke ya, sudah fully define, sudah hitam. Kemudian tinggal kita extrude cut ya, extrude cut all gitu aja, extrude all. Oke, sudah jadi. Berikutnya tinggal kita berikan fillet yang ada di tengahnya. Itu ada fillet 5. Fillet 5 itu adalah sisi ini ya. 4 kali R5 maksudnya ya. Di sini ada 4 sisi. Bisa kita langsung klik sini bidangnya ya, face. Kita centang, udah bisa ini ya. Kemudian di pojok-pojoknya kita kasih R2. Di gambar belum ada itu. Sini kita kasih R2.
Berikutnya kita kasih di samping bawah ada apa? Ya, untuk ring piston kita menggunakan boleh front plane ataupun right plane. Misalkan saya menggunakan right plane, ya, saya jadikan sketch. Cukup saya menggunakan rectangle di sini, rectangle. Kemudian saya berikan ukuran dari bawah, ukurannya adalah 2 ya. Kemudian lebarnya ring piston adalah 1,5. Kemudian masuknya ke sini berapa? 48 kurangi 46, 2 bagi 2, 1 ya. Kalau ini bebas atau bisa kita tempelin di sini menggunakan klik, kontrol, klik garisnya ini, klik sini, kontrol, kemudian sisi sini ya, garis saja. Kalau tidak bisa ya kasih ukuran itulah, ya. Kasih ukuran bebas pun nggak masalah. Misalkan saya kasih 2 gitu ya, ataupun 1, itu berarti nanti pas di sini ya. Ya, misalkan 1 ya. Nah, kita nanti akan menggunakan revolve cut ya. Jadi kita harus ada sumbu di sini. Ya, kita bikin sumbu menggunakan center line. Kita mulai dari origin ya. Kemudian kita masuk ke feature. Nah, revolve cut udah jadi dia. Dia mendeteksi sumbunya adalah sini. Kemudian yang di extrude cut posisi rectangle tadi. Ya, selesai. Kamu kasih materialnya adalah aluminium ya, edit material aluminium alloys, misalkan 1060 alloys ya. Kita apply, close. Masanya akan kita temukan 67,43 ya. Kemudian yang perlu kamu ketahui adalah ini juga ya. Ini ada gambar roll meter, itu digunakan untuk mengukur ya. Misalkan ini lubang ini diameternya berapa aktual ya. Itu bisa terukur di sini. Atau jarak, misalkan jarak sini dengan sini. Jarak lubang sini dengan atas. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Ya. Jarak misalkan dinding sini dengan dinding sini lebarnya berapa? Ya, 28. Nah, itu bisa menggunakan gambar roll meter ini. Jangan lupa untuk disimpan. Silahkan dicoba.